Mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Sebuah lembaga pendidikan Islam modern, Pondok Pesantren Dar El Jannah, kini tengah digenjot pembangunannya secara masif. Terletak strategis di Jalan Gajah Mekar nomor 222, Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Pesantren ini menargetkan siap operasional penuh pada Juli 2026 mendatang, tepat menyambut tahun ajaran baru. Pesantren ini mengusung konsep pendidikan terintegrasi yang memadukan sistem asrama atau mondok dengan pendidikan formal jenjang SD dan SMP. Para santri nantinya tidak hanya akan dididik untuk unggul dalam hafalan Al-Quran dan pemahaman kitab kuning, tetapi juga siap bersaing dalam ilmu pengetahuan umum, sains. Legalitas pun telah terjamin kokoh. Berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI, Dar El Jannah telah terdaftar dengan nomor statistik pesantren NSP 5102320 MOAT 0572, menjamin standar pendidikan yang diakui negara. Yang menarik, berdirinya pesantren ini bermula dari sebuah cita-cita indah. Pendiri Haji Andris Fajar SAG MPD saat ditemui Senin 27 April 2020 NSM mengungkapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Pondok pesantren ini dibuat sebagai salah satu cita-cita dari saya dan keluarga, juga untuk bisa mewujudkannya harapan dari orang tua, karena memang asalnya saya sendiri itu berawal dari pondok pesantren. Saya dan istri bertemu di pondok pesantren. Dulu itu di pondok pesantren Al-Masturiyah Sukabumi. Sehingga suatu saat ingin mendirikan pondok pesantren, dan alhamdulillah 22 Oktober 2025 guru saya pun hadir dari Sukabumi, Kiai Haji Abu Bakar Siddiq. Dari Darul Ma'arif Kiai Haji Sofyan Yahya waktu itu memberikan dukungannya untuk mendirikan, mewujudkan pondok pesantren ini. Yang paling utama motivasinya adalah ingin agar supaya anak-anak bisa, walaupun banyak pondok pesantren di luar sana, tapi saya sendiri bisa langsung berkecimpung untuk mendidik anak-anak di pondok pesantren, baik dalam kajian Al-Quran maupun kitab kuning, dan juga soft skill lainnya, sehingga bisa si anak itu selain pintar secara umum, juga mereka akhirnya secara agamis mereka lebih religius, lebih menguasai kemampuan, bahkan sampai bisa minimal dasar dari kitab kuning, seperti itu diantaranya. Visi dan misinya, kita ingin mewujudkan anak-anak yang berakhlakul karimah, yang bisa mewujudkan seperti halnya tujuan dari pemerintah itu Indonesia Emas 2045. Jadi sehingga sekarang 2025 didirikan, 2045 20 tahun kemudian bisa terwujud generasi-generasi emas kita. Jadi generasi emas kita selain secara ilmu umum kita tidak ketinggalan, tapi tetap agamis gitu kan, tetap agamis, tetap religius. Paling utama sekarang itu kan reformasi moral, itu yang paling utama diwujudkannya di pondok pesantren. Sebab insya Allah kalau menurut rencana ini bangunannya itu ukuran 20 ke 30 ya. Ukurnya 20 ke 30 itu insya Allah kita berencana itu sampai ke 3 tingkat. Itu baru rencana kan. Manusia berencana, Allah yang nanti yang menentukan, Allah gitu kan.
Nah, jadi pendanaan sendiri ini berasal untuk sementara itu ya dari pribadi kita, dan mungkin dari para agnia nanti yang ingin menyisihkan ya, ingin menyisihkan dari sebagian rezekinya ya. Untuk sementara seperti itu, belum ada dari bantuan dari pemerintah. Itu alhamdulillah kita dari sendiri, gitu seperti itu. Ya, yang paling utama itu kendala dana, ya keuangan. Tapi kita yakin ya, karena kita pun ini kita dari udah 6 bulan ini, udah 6 bulan kita dari nol. Ini sawah hampir 1 meter. Kalau 6 bulan yang lalu ke sini, pokoknya nggak nyangka, nanti saya liatin videonya. Ini kita sampai 300 mobil di urug gitu, alhamdulillah dari agnia yang memberikan sebagian rezekinya, dengan istilah Sundanya itu sampereun jaga kayak di akhirat. Nah juga wabil khusus saya didukung oleh keluarga ya, terutama istri saya gitu. Alhamdulillah kemarin dari RT, RW, desa, kecamatan, beliau sampai hadir ke tempat ini gitu kan, hadir ke tempat ini, dan bupati juga, istilahnya mereka alhamdulillah mendukung sekali, walaupun kita secara tidak langsung meminta izin, tapi setidaknya ketika diundang mereka hadir dan memberikan dukungannya, karena bahkan mereka itu sangat bangga akan ada lingkungan komplek pondok pesantren di sini, karena rencananya kita pun di sini ada SMP IP gitu. Harapannya untuk pondok pesantren ini adalah bahwa nanti kita di sini menjadi tempat yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, wabil khusus sekitar, memberikan dampak yang positif, ya, memberikan energi positif bagi semua, sehingga ketika nanti contohnya Pak, ketika ada santri mereka misalkan ingin berjualan, dampaknya positif. Ketika ada santri, lingkungan sekitar jadi agamis. Ketika ada santri, minimal di sini kan yang asalnya istilahnya tempatnya sawah gitu kan, menjadi tempat atau lokasi istilahnya menimba ilmu. Itu bukan hanya di lingkungan sekitar, tapi bagi seluruh masyarakat yang